Oke, kita mulai. Darah di luar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Ya. Jadi berpikir komputasional ini adalah bagaimana cara kita berpikir agar berpikir kita lebih efisien, ya, lebih efisien dan tentunya bisa lebih mudah. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, siapa yang tidak hadir hari ini? Raisa saja ya. Oke. Kita langsung saja. Dan Fahri berdua. Ya. Kita langsung masuk ke dalam materi. Sebelumnya kalian pernah bikin nih? Pernah, gimana caranya? Yang pertama apa dulu? Menyiapkan panci, terus mengisi air ya dengan mengisi panci dengan air, terus ini akan kompos ya, gitu ya. Nah, itu contoh berpikir komputasional. Ya. Jadi berpikir komputasional itu adalah kemampuan untuk memecahkan masalah secara sistematis dan logis. Jadi ketika lapar ngapain? Ya makan, ya. Makan. Terus makan teh bisa beli atau bisa misalkan kita masak sendiri, ya. Kemudian tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menyelesaikan tugas sehari-hari. Kemampuan ini sangat penting di era digital untuk memahami teknologi dan inovasi. Nah, kemudian ada beberapa inti ya atau pembahasan di berpikir komputasional ini. Yang pertama, ada yang disebut dengan dekomposisi, yaitu membantu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Contoh misalkan langkah-langkah spesifik dalam resep memasak yang jelas. Kayak tadi misalkan kita mau masak mie, pertama siapkan dulu pancinya, terus panaskan air. Atau misalkan gini contoh lain, misalkan kalian mau beberes rumah. Nah, kira-kira agar lebih mudah apa yang dilakukan? Ya, kita membereskan per ruangan. Ya, misalkan di kamar dulu, terus ke ruang tamu, ya misalkan ya ke ruang keluarga dan lain sebagainya. Jadi itu dekomposisi, memecahkan masalah besar menjadi kecil, ya, menjadi bagian-bagian yang kecil. Yang kedua, ada yang disebut dengan pola. Ya, ini pola mencari kesamaan dalam masalah untuk solusi yang lebih efisien. Ya, jadi misalkan contoh kalian sehari-hari ketika mau ke sekolah nih atau bangun tidur, ya ngapain dulu? Misalkan cuci muka, terus wudu, ya terus salat, misalkan kayak gitu ya. Itu kan terjadi setiap hari berulang-ulang kali ya, itu namanya pola. Jadi pola itu adalah yang kita lakukan atau kalau misalkan di kehidupan sehari-hari itu kita lakukan sehari-hari sama ya, setiap harinya seperti itu. Itu namanya pola, mencari kesamaan ya. Yang ketiga ada yang disebut dengan abstraksi, membantu menyederhanakan informasi dengan menyoroti elemen kunci. Jadi fokus pada yang penting. Jadi yang tidak penting abaikan. Misalkan kalian mau bikin mie, kalian tidak usah memperhatikan bungkusnya, misalkan dibuat dari apa atau misalkan mereknya apa ya. Cukup saja misalkan kalian memasak mie saja, gitu ya. Jadi fokus pada hal-hal yang penting saja. Kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan algoritma, langkah-langkah penyelesaian masalah yang terstruktur dan efektif. Contohnya misalkan langkah-langkah untuk membersihkan kamar dengan baik. Ya, apa dulu? Misalkan disapu dulu, terus misalkan dilap kacanya, terus dipel. Nah, itu langkah-langkahnya dilakukan dengan baik. Ya, jangan sampai misalkan sebelum disapu dipel. Apa itu baik ya? Tidak ya. Harusnya disapu dulu baru dipel. Nah, itu namanya algoritma. Ya, langkah-langkah untuk memecahkan sebuah masalah. Oke, nah sekarang kalian sudah duduk per kelompok ya. Silakan kalian buat langkah-langkah ya, langkah-langkah untuk kalian berangkat ke sekolah biasanya apa dulu ya. Iya, di buku satu kelompok satu saja, silakan ditulis
Ya didiskusikan kira-kira mau seperti apa dan nanti dipresentasikan. Silakan ya, langkah-langkah untuk kalian pergi ke sekolah biasanya ngapain saja? Boleh, silakan. Sok, silakan ditulis di buku tulis dan nanti dipresentasikan. Ya. Oke. Satu saja. Boleh. Gunakan 4 yang tadi ya, dekomposisi, abstraksi, pola, dan algoritma. Jadi pastikan langkah-langkahnya harus sistematis, terus hapus ya, hilangkan kata-kata yang tidak penting. Misalkan yang penting misalkan apa? Misalkan buka pintu ya, atau misalkan buka baju memakai dan lain sebagainya. Jadi tulis saja yang pentingnya saja, poin-poinnya saja. Dipersingkat, bisa dipersingkat kalau abstraksi. Sudah selesai? Oke.
silakan dipresentasikan di depan. So, semuanya silakan boleh maju ke depan. Ayo Nahla. Ayo. Jangan pakai aku aja. Widi. Jangan Kita apa yang mereka lakukan ketika tidak dulu. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan langkah-langkah untuk pergi ke sekolah. 1. Bangun tidur pada pukul 5. 2. Cuci muka dan berwudu. 3. Sholat. 4. Mandi. 5. Memakai baju sesuai jadwal. 6. Sarapan. 7. Bersiap-siap seperti menggunakan kerudung, kaos kaki, dan sepatu. Menerima bekal dari orang tua. Saling kepada kedua orang tua. Berangkat ke sekolah. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Sudah bagus ya, langkahnya sudah sistematis. Kemudian untuk kata-katanya juga sudah pas lah ya. Tidak ada kata-kata yang terlalu menghamburkan kata gitu. Jadi sudah pas. Ada lagi yang sudah selesai? Sok, silakan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan langkah-langkah pergi ke sekolah. 1. Bangun tidur. 2. Minum air putih. 3. Membersihkan tempat tidur. 4. Wudu. 5. sholat. 6. Merapikan mukena. 7. Mandi. 8. Memakai baju seragam. 9. Menyiapkan buku pelajaran. 10. Sarapan. 11. Memakai kaos kaki dan sepatu. 12. Berpamitan ke orang tua. 13. Berangkat ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 sudah lumayan ya. Silakan kelompok 3, silakan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah-langkah berangkat sekolah: bangun tidur pada pukul 5 pagi, membereskan tempat tidur, mandi. Wudu, memakai seragam, sholat. Sarapan, siap-siap memakai sepatu dan kaos kaki. Pamit kepada ortu, berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hampir sama ya. Hampir sama tiap kelompok. Jam 5 bangunnya emang sama serempak semua jam 5. Oke, silakan kelompok laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami akan mempresentasikan langkah-langkah pergi ke sekolah. Bangun tidur, cuci muka, wudhu. Sholat, mandi, pakai seragam. Sarapan, memakai seragam sekolah. Mempersiapkan peralatan sekolah. Berangkat jam 5.55. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subuh ya, berangkatnya jam 5. Sok, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan langkah-langkah pergi ke sekolah. 1. Bangun pagi jam 5. 2. Pergi ke kamar mandi sambil berwudu. Setelah mandi lalu ke kamar memakai baju. 4. Sholat subuh. 5. Sarapan. 6. Menyiapkan buku sesuai jadwal. 7. Memakai sepatu. 8. Membawa tas. Salam ke orang tua. Lalu pergi menggunakan kendaraan atau jalan sampai di sekolah. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok selanjutnya. Ingatkan tri. Sok Rian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan langkah-langkah pergi ke sekolah. Bangun pagi pukul 5 pagi. Lalu membersihkan tempat tidur. Pergi ke kamar mandi, cuci muka dan wudhu. Lalu sholat subuh, mandi, memakai pakaian, sarapan. Salam ke orang tua, berangkat ke sekolah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah-langkah berangkat ke sekolah. 1. Bangun tidur jam 05. Terus berwudu. Langsung sholat subuh, mandi, memakai baju seragam. Terus sarapan, menyiapkan buku pelajaran. Memakai kaos kaki dan sepatu, meminta bekal pergi ke sekolah. Naik angkot atau motor, memasuki sekolah dan pergi ke kelas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk semuanya. Sudah presentasinya semua dan sudah pada bisa membuat langkah-langkah pergi ke sekolah. Tadi Bapak perhatikan